نبل قريب إجماع ربنا المشهر وخصوصا وغيرها إلى سيدي شيخ عمر سنوي بالغرب وإلى أمرهم نطق حبيبي وإلى صالح بن كرمي إلى كرمنا وكرمنا ببيها إلى سيد بن سجا وإلى مدرب بن طويلة دفاع رحمة بن سيد وصولهم وفرعهم أن الله تعالى يعطي درجاتهم في الجنة وإلى الشهر الرحمة والمغفرة ويبدو علينا من بركاتهم وأنوارهم وعظمهم ورفعتهم وكرامتهم وخصوصيتهم وعلى أن الله تعالى يقضي حاجاتنا خصوصا لصاحب البيت ويحسن مقاصدنا ويسر أمورنا مع الرائحة قلوبنا على هذه النية والكل من إنصارها بمحبة النبي وآلنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد فأقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وبعظمه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama mengaturkan puji syukur kita kepada Allah yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta segala nikmat yang senantiasa Allah Taala berikan kepada kita bisa berkumpul di sini bersilaturahim di tempat yang penuh barakah ini sebagaimana kegiatan rutin kita setiap malam Jumat, yaitu bersama-sama bersolawat, membaca Yasin dan menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini diampuni segala dosa-dosa kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita khususnya sahibul bait, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat beliau hatta ila yaumil qiyamah. Para alim ulama, para asatidz, para habaib, bapak-bapak rahimakumullah. Sambung kajian kita di malam Jumat yang telah lewat masih di dalam hadis yang kedua pada bab maratibuddin al-Islam wal iman wal ihsan. Di malam Jumat yang telah lewat kita sudah membahas tentang arkanul Islam wa arkanul iman. Nah, sekarang kita masuk kepada masalah al-ihsan. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Lalu laki-laki yang datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melanjutkan pertanyaannya kepada Nabi. Lalu kata laki-laki tadi, fa akhbirni 'anil ihsan. Aku sudah bertanya kepadamu tentang masalah Islam, tentang masalah iman. Lalu kata laki-laki tadi, tolong
beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Semalam kita sudah tahu rukun Islam seperti apa. Lalu setelah orang itu beragama Islam, artinya dia itu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya adalah ibadah-ibadah yang wajib. Ketika orang itu menjalankan ibadah-ibadah yang sudah diperintahkan Allah, tentunya dia juga harus ada iman sama Allah. Karena orang itu tidak akan mau beribadah kalau dia dalam hatinya itu tidak ada keimanan kepada Allah. Coba lihat kalau ada orang yang tidak percaya lawan Tuhan, karena mungkin ia itu menyembah Tuhan, artinya beribadah kepada Tuhan. Makanya Islam, iman itu sangatlah penting. Nah, setelah kita menjalankan ibadah dengan penuh keimanan, lalu ada lagi satu faktor yang sangat penting yang harus ada di diri kita. Jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, lalu ihsan itu seperti apa? Lalu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwa ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwa ketika kita menyembah Allah seakan-akan kita itu melihat Allah. Maksudnya apa? Maksudnya melihat perbuatan Allah. Kada bakal sanggup kita ketika masih di dalam dunia ini bisa melihat Allah, itu kada bakal sanggup. Karena kita baru bisa melihat Allah itu tatkala kita sudah ada di dalam surganya Allah, dan itu sebuah nikmat yang paling besar. Lalu apa maksudnya ketika kita beribadah kepada Allah itu seakan-akan kita melihat Allah? Kata baginda Rasul kan seperti itu. Maksudnya itu adalah bahwa segala macam perbuatan kita ketika ibadah, segala macam bacaan-bacaan kita ketika ibadah, itu semua atas kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang namanya ihsan. Nah, pertanyaannya, sanggupkah kita sudah mengusyahadahkan yang seperti itu? Sudahkah ketika kita ibadah kepada Allah, kita ingat yang kita lakukan ini adalah semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kadang kita ketika ibadah itu, misalnya sholat, itu banyak yang pikiran itu kesana kemari. Jadi orang Banjar itu mahayabang. Jadi pas sudah takbiratul ihram, tidak ada di dalam hatinya itu memikirkan ketika dia mengangkat takbir itu, ini namanya perbuatan Allah. Ini yang atas aku bisa mengangkat takbir ini atas dasar kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang kita itu terpikir sampai seperti itu. Kebanyakan sholat kita, ibadah kita kepada Allah itu banyak yang kosong, melompong, kada ingat apa-apa. Bahkan kita ingat yang lain, ingat masalah duniawi ya, kada ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disindir, diperingatkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kata Allah Ta'ala apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Betapa banyak kata Allah bahwa ketika orang itu sholat, mereka itu sholatnya hanya membawa kecelakaan kepada sesuatu yang dicela sholatnya tadi. Kenapa? Karena ketika sholat orang tersebut dalam keadaan sahun atau lupa lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ihsan sudah ada di dalam hati kita, insya Allah ketika kita sholat
menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu bahwa apa saja yang kita perbuat di dalam perbuatan sholat itu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memusyahadahkan seperti itu luar biasa sudah. Karena itu kata para ulama sudah magamnya para aulia dan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita orang awam kan ada opsi kedua. Pilihan kedua ada. Fa in lam takun tarah fa innahu yara. Nah, lalu kalau misalnya kita nih ketika sholat merasa tidak mampu melihat segala perbuatan Allah, apa opsi kedua? Ujar Nabi, fa in lam takun tarah, bila kita kada sanggup melihat Allah, fa innahu yara, maka ingat bahwa Allah Ta'ala melihat kita dimanapun, kaya apapun, seperti apapun, Allah Ta'ala itu maha melihat dengan kita. Jadi ketika kita sholat nih merasa dilihat Allah, kira-kira mampu kada kita sholat itu sembarangan? Masa kita ketika sholat menghadap Allah bahwa kita tahu bahwa Allah Ta'ala melihat perbuatan kita, masa kita sanggup sholat itu sembarangan? Kada ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan itu perumpamaannya ketika kita bekerja di hadapan bos, lawan bekerja dalam keadaan sendirian. Kalau kita bekerja di hadapan bos, tentunya kita dengan kerjaan teliti, hati-hati, presisi. Tapi kalau kita misalnya di hadapan tidak ada orang lain yang melihat kita, maka kita seperti sembarangan seadanya saja. Nah, itu berarti kita masih terikat dengan yang seperti itu. Nah, itu yang terbaik. Jadi harusnya kita ketika Allah Ta'ala itu sudah melihat kita dimanapun, bagaimanapun, kapanpun, maka insya Allah apa yang akan kita kerjakan termasuk penyembahan kepada Allah akan didasari rasa ikhlas lillahi ta'ala. Dan kalau pian kau memusyahadahkan seperti itu, insya Allah kada bisa lagi maksiat, kada bisa lagi maksiat. Karena biasanya kita maksiat itu supan, malu kelihatan orang, biasaannya seperti itu. Sedangkan dengan orangnya kita malu, apakah kita tidak lebih malu lagi ketika kita itu ketahuan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika melakukan maksiat? Sedangkan Allah Ta'ala itu maha tahu. Kalau orang masih aja kalau kita bersembunyi melakukan kemaksiatan. Makanya maksiat itu Bapak Ibu rahimakumullah kalau bisa jangan diumbar-umbar. Kita nih bakar begawi maksiat, ini mabuk-mabukan pinggir jalan, mabuk minum melagak pinggir jalannya. Nah, itu kan dilihat orang tuh, mabuk-mabukan maksiat dilihat orang. Orang itu nanti akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Ketika Allah Ta'ala hendak mengampuni kita, tidak bisa. Kenapa? Karena ada saksinya bahwa ketika itu orang tersebut melihat kita dalam keadaan maksiat. Jadi hendak maksiatnya dia tuh di dalam kamarnya tuh orang itu. Ini bukan mau nyuruh maksiat, karena ini perumpamaan aja. Karena kalau kita maksiat dalam keadaan sendirian, bisa saja ketika kita masih hidup belum sempat melakukan taubat, karena Allah Ta'ala langsung mengampuni kita. Karena Allah Ta'ala itu maha pengampun, bisa aja. Tapi kalau ketika kita maksiat sudah ada saksinya, yang ada yang menyaksikan, makhluk yang menyaksikan, maka itu nanti kada lagi ampunan dari Allah kalau kita tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi zaman ini sudah itu luar biasa, kemaksiatan itu malah menjadi kebanggaan. Disiarkan live via TikTok, via Facebook, via Instagram. Kemaksiatan tuh ini ya ada.
Bebinian berjoget-joget suara handap misalnya live-nya di TikTok. Kita melihat kita laki yang melihat. Bebinian yang terima maksiat, kita yang melihat maksiat juga. Ya Pak. Padahal kita itu sudah hendak menghindar sudah. Kada sengaja terlihat, tapi dirihati terus menerus berandang melihatnya. Orang kalau misalnya terlihat tuh langsung hilangkan ke atasnya, jangan dilihati. Kalau sekali itu masih rezeki sekali. Sampai 2 kali, kada dipindah-pindah 2 kali ngarannya tuh. Itu sengaja ngarannya. Rugi barang bagus ya. Rugi barang bagus ya. Allah, ya kadang makanya ini biar di dalam rumah aja kita masih kada bisa lagi terhindar lawan maksiat. Kalau orang bahari kalau hendak menghindarkan kemaksiatan cukup berdiam diri di dalam rumah, karena bahari zaman dahulu itu handphone tidak ada, internet kada ada. Kalau ini sudah dunia itu ada di dalam genggaman, ya kan? Dunia itu ada di dalam genggaman. Sekali kita melakukan kemaksiatan lalu kita upload ke internet, seluruh dunia akan melihat kemaksiatan yang akan kita kerjakan. Makanya buan pian nih, mohon maaf bila ada di sini masih jadi lep-lep TikTok itu menampakkan rambut, menampakkan aurat, hati-hati mun kada pian tabur pian dapat juga dosanya ya. Sudah disampaikan Pak? Sudah disampaikan. Kalau kada menagur pian sebagai suami, sebagai pemimpin rumah tangga melihat bini bina kada berjilbab masih aja lagi, apalagi sampai berjoget-joget, apalagi sampai bersuara handap, live di TikTok, nang laki kada menagur, malah umpat jo promo, lumayan biar dapat saweran. Dapat saweran lumayan, biniku ya dapat duit, timbang-timbang warga usaha itu sama menjual bini. Kadang menagur kita, di samping istri kita sudah mendapatkan dosa kemaksiatan, kita pun sebagai suami ketika kita tidak ada lagi upaya untuk menegur yang seperti itu, kita akan bakal dapat juga sawabnya, bagian daripada kemaksiatan tersebut. Kalau ada pertanyaan, orang sudah tagur Pak Ustaz ya? Sudah toh orang tagur lah, tapi nya macal aja lagi. Nah itu kan kita sudah menagur, berarti sudah habis kewajiban kita. Tapi kalau misalnya masih jadi mumpian sopan sudah ada kawal lagi, kita pertahankan yang seperti itu. Jadi hati-hati. Anak kan juga sama seperti itu. Kalau kita kada mampu menangani anak kita yang misalnya mempamer-pamerkan aurat di media-media sosial, kita kada mampu menangani hati-hati kita pun akan bakal mendapatkan akibat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya pian zaman ini kalau bisa anak kebinian tuh hati-hati bener ya. Jangan sampai kita kada memeriksa apapun yang ada di dalam HP anak kita. Kemudian lagi qala fa akhbirni anis sa'ah. Setelah masalah ihsan itu si laki-laki tadi mendapatkan jawaban daripada baginda Rasul, lalu ia bertanya kembali fa akhbirni anis sa'ah. Nah, kemudian kata laki-laki tadi, tolong kabarkan kepadaku apa itu yang namanya as-sa'ah, hari pembalasan, hari kiamat. Lalu apa jawab baginda Rasul? Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Tentunya ujar Nabi, aku dan dirimu pun tidak tahu apa yang namanya kiamat. Seperti apa terjadinya dan lain sebagainya aku kada tahu. Waktunya pun aku tidak tahu, kata baginda Rasul. Qala fa akhbirni an amaratiha. Lalu kata laki-laki tadi, kalau kita sama-sama berdua tidak tahu, tolong kabarkan kepadaku apa itu tanda-tanda daripada kiamat. Nah, kita ini perlu tahu nih tanda-tanda kiamat, karena kita ini sudah termasuk umat akhir zaman, umat
nabi akhir zaman, karena nabi itu kan ada lagi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita ini sudah termasuk umat akhir zaman. Akhir zaman itu berarti apa? Pacangan hancur dunianya. Jarulun hancur dunianya, hendak ke planet Mars, ya sudah pindah. Dikiranya planet Mars kada hancur juga semua. Kada lagi bukan hendak kemana, kada lagi. Yang ngarannya kiamat itu tidak ada satupun makhluk yang hidup, semuaan bakalan mati. Nah, apa tanda-tandanya? Lalu kata baginda Rasul, pertama tanda-tanda kiamat antalidal amatu rabbataha, bahwa banyak di akhir zaman, kalau asal makna itu seperti ini, ketika melahirkan oleh budak perempuan akan petuanannya. Maksud daripada perkataan Nabi ini bahwa pertama, kata para ulama, banyak terjadi yang namanya perzinahan. Banyak terjadi yang namanya perzinahan. Ketika di zaman itu nanti perzinahan sudah merajalela, maka itu salah satu tanda-tanda kiamat. Ini kita tahu ada Pak, banyak sudah itu zaman sekarang. Nah, kita hati-hati juga tadi. Kalau bisi anak bebinian, hati-hati benar. Bisi anak lakian pun juga hati-hati benar. Kita harus mendidik anak-anak kita agar jangan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Kita sebagai orang tua wajib kita memelihara anak-anak kita jangan sampai ikut-ikutan pergaulan yang kada baik. Kalau membisi anak tuh dia mau pindah sampai malam kok ada bulik lah cari. Ada ini lah zaman ini kuitan orang tua itu anak kada bulik. Maghrib kada bulik kada dicarinya, sampai isya kada dan cari, sampai jam 12 malam santai-santai ya abahnya mamanya. Zaman ini itu sudah kebanyakannya seperti itu. Kalau biar kada percaya, lihat ke bundaran sana malam minggu, malam minggu sampai jam 12 malam biar berjalan di bundaran satu ramai masih. Maka yang mengisi itu anak muda itu semua. Artinya kan kemana? Kuitannya pagi yang bebinian. Kalau lakian kurang lebih bebinian. Namun zaman bahari anak bebinian itu bulik malam itu sudah aib benar. Menurut ini sudah tidak ada lagi kecemasan, kekhawatiran di diri orang tua bahwa anaknya perempuan ini seperti apa kalau misalnya dibiarkan malam-malam kadada bulik atau pulang ke rumah. Bah jangan apa ya bisa bulik kena. Hanya rencak mempadahkan kita itu banyak sayang lawan ayam daripada lawan anak. Minggu ayam, tapi ayam Habib itu kurung. Ayam Habib itu kurung. Benguan ayam, ini contoh aja ayam lah. Ayam, biasanya kan orang benguan memelihara ayam ini pagi itu di lapasnya itu supaya kan tapi banyak memberi makan. Artinya disuruh mencari sotong. Ya kan? Lagi jalannya kemana-mana. Karena bila sampai sore pindah ada bulik ayam ini carinya tuh. Saat kecipiran dicarinya ayam itu. Mana aja boleh, apalagi sampai maghrib kan bulik-bulik ayam ini sudah sanja tuh, ini buta hayaman, ya lah buta hayaman ya kan kalau lagi melihat, jadinya bila misalnya sudah sampai sini, tupangnya bukan darah sampai malam, akhirnya ada yang iseng tangkapnya sembelihnya, itu yang diutamakan,
Itu ayam ya, dicari satu kecipir sekomplekan, dicari anak kada bulik sampai jam isya, santai-santai jabahnya, santai-santai jabahnya. Ada apa aja bisa bulik sorong bakal aja, amun ayam kok ada bakal, makanya aku cari. Nah itu artinya kan dunia sudah terbalik sudah. Artinya kita itu lebih sayang dengan peliharaan kita dibandingkan anak kita. Sedangkan peliharaan itu ya peliharaan pacangan kita sembelih. Kalau anak ini yang akan membawa kita bisa ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, waliyadzubillah. Apa yang menyebabkan orang tua itu ikut terseret ke dalam neraka? Karena ketika hidup di dunia dia tidak memberikan pendidikan yang layak, tidak memberikan pendidikan agama, dan tidak mau peduli dengan anaknya tadi. Akhirnya terjerumus kepada kesesatan, kemaksiatan. Apalagi binian itu kan bahasa kita itu ada bakasnya, ya ada bakasnya. Bahaya tuh. Bila sudah sekali kena bebakas berarti itu. Kalau lakian ini membakasinya tahu urusan, membakasinya kadang ada lakian tuh bebakas, nang bebakas itu binian. Perempuan yang ada bekasnya tuh sekali sudah kena, misalnya melakukan perzinahan, berarti. Nah, jadi hati-hati karena zaman ini sudah banyak yang seperti itu. Nah itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bahwa antalidal amatu rabbataha, itu banyak di zaman tersebut terjadinya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Durhaka. Nah, durhaka artinya kita itu dengan orang tua kita jika seandainya masih hidup kada mau peduli dan selalu melawan dengan orang tua kita, itu termasuk durhaka. Pada sampai menampar kuitan, sampai menampar abah mama gara-gara kada dapat warisan, pada sampai dibunuh. Nah itu kan banyak sudah soalnya. Jadi kita itu kalau masih bisa kuitan dengan tua-tua itu untung benar ya. Karena berdua itu adalah surga bujur-bujur. Kalau kita bisa bakti lawan kedua orang tua kita, insya Allah kita bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Mau sudah mati ada kawan, bayi mengirim bacaan-bacaan aja gitu sudah. Kalau masih hidup itu luar biasa pahalanya di sisi Allah kalau kita bisa bakti kepada kedua orang tua kita. Lalu kemudian tanda yang lain, wa antara kufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Tanda yang kedua kata baginda Rasul bahwa kiamat itu akan terjadi ketika banyak orang-orang yang tidak punya harta kemudian mendadak menjadi kaya, mendadak menjadi orang kaya, yatatawaluna fil bunyan, maka mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan-bangunan rumah mereka. Kayaknya pian mau diperangkannya sedikit aja bangunan tinggi. Coba pian ke Jakarta sana, banyak sudah gedung pencakar langit. Apalagi pian suah ke Dubai, ada suah ke Dubai dari sini. Itu ada namanya gedung Burj Al Khalifa, itu gedung tertinggi di dunia. Namun sawah sampai ke atasnya tuh biar naik itu sudah berada di dalam awan sudah. Tuh di Dubai. Dubai itu menurut para ulama adalah kasyafnya baginda Rasul yang terbukti. Kenapa? Karena di Dubai, Uni Emirat Arab itu dahulunya adalah negara yang luar biasa miskin. Lalu ketika ditemukan cadangan minyak mendadak menjadi kaya, langsung instannya membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Nah itulah kata para ulama yang terjadi, kata-kata Rasulullah yang terjadi. Ini tadi ketika ada orang yang bertelanjang kaki, yang miskin, mengembalakan kambing aja profesinya, tahu-tahu kaya mendadak,
langsung dia membangun gedung-gedung yang tinggi. Itulah tanda-tanda kiamat, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kan kaparat sudah kiamat nih, karena banyak sudah yang situ terjadi, banyak sudah perkataan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summan talaqa falabistu maliyan, kemudian si laki-laki tadi pergi, lalu tidak berapa lama, summa qala, Nabi kita bersabda, ya Umar, wahai Umar, kata Nabi, atadri manis sa'il, apakah engkau tahu siapa itu yang bertanya? Qultu Allahu wa rasuluhu alam, kata Sayyidina Umar, aku jawab bahwa Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, maka Nabi bersabda, fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, sesungguhnya laki-laki yang datang dan bertanya beberapa pertanyaan kepadaku itu, kata baginda Rasul, adalah Jibril, yaitu malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian ilmu agama. Nah, jadi ilmunya itu diajarkan kepada baginda Rasul lalu sampai kepada kita. Jadi sanadnya itu melalui Jibril langsung ilmunya. Tadi rawahu Muslim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa jiran tetangga kita, dosa kaum muslimin muslimat. Juga mudah-mudahan kita semua dikabulkan hajat-hajat kita, khususnya sahibul hajat, dan kita semua mendapatkan karunia daripada Allah berupa mati dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sedikit yang dapat disampaikan. Salah khilaf ampun maaf, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal 'afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.